Halo semua, oke selamat datang di bagian selanjutnya. Jadi pada bagian ini kita akan coba membuat sebuah portal. Portal ini digunakan sebagai user untuk login dan registrasi. Jadi kita akan membuat sebuah ini ya, portal yang digunakan user login atau registrasi. Jika dia login dia akan pergi ke halaman admin, jika registrasi dia bisa login untuk pergi ke halaman admin. Oke, sekarang kita desain ya. Pertama itu kita buka browser kita pergi pada home. Nah, kita bisa menggunakan dari home ini saja. Berarti pada text editor kita, ini kita close dulu semuanya. Kita sisakan index.html. Nah, di sini kita Ctrl L, lalu kita copy semua. Lalu buat file baru, kita simpan dengan login.html. Oke, sekarang ada beberapa yang harus kita hapus, yaitu pertama kita pergi paling atas. Ini beberapa kita hidden saja agar tidak ribet codingnya. Nah, yang banner ini kita hapus. Content product juga kita hapus. Tapi sebelumnya saya akan mengambil header title ini. Sorry. Jadi kita tidak perlu menghapus content product. Kita hanya perlu menghapus produknya saja. Ini kita hapus produknya. Kita hapus juga. Ini kita hapus. Kita hapus. Nah, kita sisakan seperti ini. Ini indikatornya kita hapus saja. Kita tidak perlu menggunakan paging. Lalu di sini kita ganti dengan form login. Kita simpan. Lalu setelah itu kita coba tes ya. Kita ganti dengan login. Nah, seperti ini. Sekarang kita hanya perlu membuat sebuah formnya menggunakan input type dan button. Oke, langsung saja. Di sini kita buat form. Kita tutup form. Lalu di sini kita buat input type. Kita kasih class required, property required. Kita kasih placeholdernya username. Lalu kamu bisa copy juga yang sebelah sini menjadi password. Kita tabnya diganti jadi password. Maka setelah itu kita buat button, tipenya submit. Lalu di sini kita tulis dengan login atau masuk. Nah, kita simpan lalu coba preview. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Sekarang kita hanya perlu mengganti, ini masih menggunakan username, placeholdernya. Dan nanti kita ubah. Sekarang kita perlu mengubahnya terlebih dahulu, lalu memberikan sentuhan cantik dengan CSS-nya. Oke. Ini kita ubah password. Oke, sekarang kita pergi ke
CSS content product. Lalu di sini ada di sini kita kasih kelas terlebih dahulu, kelas login, atau di sini kelasnya user. Nah, jadi dari content product kita tembak ke user lalu input type. Oke, sekarang buka CSS kamu, cari content product. Kita bikin content product kelasnya adalah user, lalu tembak ke input type. Di sini kita kasih width-nya yaitu 500 pixel, height-nya 40 pixel, bordernya 1 px solid silver, jadi memiliki border berwarna silver. Ini bisa kamu ganti red, blue, green, atau yang lainnya dengan kode, bisa menggunakan kode hex juga seperti ini. Oke, tambahkan border radius 3 pixel, simpan lalu coba preview. Nah, seperti ini. Sekarang kita hanya perlu memberikan padding left 10 pixel, margin bottomnya kita atur dengan 10 pixel. Simpan lalu coba preview. Nah, oke, sudah di sini. Nah, sekarang kita hanya perlu memberikan button masuknya ini. Sebelumnya saya akan memberi sebuah float, jadi agar buttonnya ini bisa diatur dengan mudah. Kita letakkan input type-nya ini posisi kiri. Nah, sekarang posisi masuk dan button masuknya ini kita edit. Ini bisa kamu copy saja. Kamu copy lalu coba paste. Lalu di sini button. Kita kasih float juga left. Kita atur lebarnya 200 pixel. Tingginya 30 pixel. Kasih padding 10 pixel. Backgroundnya kita atur gelap. Bordernya kita kosongin saja. Kita kasih border radius 3 pixel lalu border 0. Simpan lalu sebelumnya kita kasih color dulu white dan ganti fontnya menjadi letter bold. Simpan, preview. Oke, sebelumnya kita akan mengatur user ini, formnya kita akan atur agar dia berada di posisi tengah. Coba kita atur ya. Pertama di sini kita buat content product user, kita atur width-nya 550 pixel, overflow hidden, kita atur marginnya auto. Simpan lalu coba preview. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba edit buttonnya. Ini coba kita nonaktifkan, simpan, lalu coba preview. Nah, oke. Ini adalah form loginnya ya. Kita perlu menambahkan satu menu lagi di sini untuk registrasi atau lupa password. Kalau registrasi kan sudah diberi di sini ya. Jadi berarti di sini kita tambahkan saja lupa password. Berarti di sini kita tambahkan Anchor. Di sini kita kasih kelas forget. Simpan, lalu pergi CSS kamu.
Di sini paling atas kita buat lagi kelas. Oke, simpan lalu coba preview. Nah, jadi font italic ini dia agak tulisannya miring. Sekarang kita coba rapikan. 10 pixel. Simpan lalu preview. Nah, oke. Jika dia diklik, dia akan pergi ke halaman lupa password ya. Oke, italicnya kita nonaktifkan saja. Simpan lalu preview. Nah, ini jadi lebih baik, sedikit lebih baik. Oke, kita selesai membuat form login. Sekarang kita akan membuat sebuah form registrasi. Sebetulnya sama saja dengan login ya. Kita cuma hanya menambahkan beberapa input tipe dan input tipe lainnya atau text area ya sebagai alamat. Oke, sekarang kita copy saja dari login ini. Dari login ini kita select all lalu kita copy. Kita buat file baru. Ini bisa kamu close. Kita beri nama dengan register.html. Nah, setelah itu kita coba tes terlebih dahulu. Di sini kita hapus hashtagnya, lalu kita tulis dengan register. Nah, sip. Sekarang kita edit dulu. Kita pergi ke atas. Di sini kita ganti dengan register atau registrasi ya. Kamu bisa mengubahnya. Nah, di sini kamu tambahkan aja input tipenya jadi nama lengkap. Misal di sini teks nama lengkap. Nah, kamu bikin lagi di sini untuk email. Input tipenya kamu ganti dengan email. Di sini email address. Simpan lalu coba preview. Nah, seperti ini. Ini bisa kamu edit lagi. Misalnya di sini menjadi registrasi. Berarti di sini jadi registrasi atau submit. Lalu di sini bukan lupa password lagi, berarti sudah punya akun. Dia akan diarahkan pada halaman login. Nah, di sini kita ganti dengan login.html. Simpan, lalu preview. Nah, ketika dia sudah punya akun, dia akan klik menu ini, lalu pergi ke form login. Oke, di sini kita balik lagi register. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah text area. Text area ini gunanya untuk alamat ya, alamat lengkapnya. Tapi terserah sih mau dipakai atau enggak. Sebelumnya saya akan membuat sebuah input tipe file dulu untuk mengupload fotonya. Oke, di sini saya tambahkan input tipe file. Simpan lalu preview. Nah, input tipe file ini digunakan sebagai untuk mengambil foto ya, mengupload foto member yang ingin registrasi. Nah, ketika disubmit dia ntar ke halaman adminnya. Nah, ketika disubmit sudah tersimpan registrasinya. Itu kan nanti PHP ya. Kali ini kan sedang belajar HTML. Oke, jadi seperti itu untuk form registrasi dan form loginnya. Sekarang kita edit ya bagian menunya ini agar bisa terhubung semua. Sekarang kita tutup CSS kita buka file yang lain, result.
login, index, detail, kategori, card. Nah, sekarang kita mulai dari index dulu. Kita cari login. Nah, di sini kawan-kawan kita arahkan ke login.html. Yang di sini kita arahkan ke register.html. Nah, dari sini bisa kamu copy saja dari UL ke tutup UL, kamu copy. Nah, sekarang kita pindahkan terlebih dahulu agar rapi. Sekarang main ke registrasi, register.html. Kita cari login. Nah, di sini kamu blok, lalu kamu Ctrl V, paste, simpan. Setelah itu result ya. Kita cari lagi. Nah, di sini. Oke, mari lakukan dengan file yang lainnya. Semangat ya. Simpan. Nah, oke, sekarang kita coba preview. Oke, ini adalah halaman website kamu, desain dari kamu. Misalnya di sini saya mau registrasi dulu. Nah, seperti ini. Atau saya sudah punya akun, akan login. Nah, setelah login, dia akan pergi ke halaman admin ya. Namun di sini saya tidak mau memberi pelajaran tentang bagaimana mendesain halaman admin. Kamu bisa mencarinya sendiri, googling untuk halaman adminnya. Di sini saya akan mendesain, saya hanya mendesain bagian frontnya saja. Seperti ini yang sudah kita buat sejauh ini. Jadi saya sudah selesai, cukup di sini. Ya, semoga teman-teman bisa pahami. Nanti jika ada pertanyaan, ya langsung tanya aja. Konsultasinya gratis kok, sampai bisa. Jadi tenang aja ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah ingin membeli DVD ini ya. Semoga bisa dipelajari dengan mudah. Karena jika emang niat mau belajar pasti bisa kok. Nanti kalau susah tanya aja ke saya, oke? Good luck kawan-kawan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.